nomor 1 berikut. Perhatikan ciri-ciri ekosistem berikut. A. Curah hujan tinggi. B. Hewan hidup di daerah kanopi. C. Vegetasi tanaman cukup rapat. D. Beberapa tanaman tumbuh merambat. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh ekosistem. Satu ekosistem yang memiliki ciri utama curah hujan tinggi adalah ekosistem hutan hujan tropis. Maka jawaban dari soal ini adalah E. Ciri yang lain dari hutan hujan tropis adalah cahaya matahari bersinar sepanjang tahun. Kemudian ekosistem taiga adalah hutan yang memiliki vegetasi atau tumbuhan dengan ciri berdaun jarum atau konifera. Tumbuhan yang sangat banyak ditemukan di situ adalah cemara dan pinus. Selain itu, taiga adalah ekosistem yang memiliki ciri evergreen atau daun-daun tumbuhannya sepanjang tahun terlihat hijau. Kemudian tundra adalah padang lumut yang biasa ditemukan pada daerah kutub. Gurun adalah satu ekosistem yang memiliki ciri utama curah hujan sangat sedikit. Kemudian sabana adalah padang rumput yang biasa ditemukan pada daerah Indonesia Timur ataupun negara-negara di bagian Afrika. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ciri yang dimilikinya, organisme tersebut termasuk kelas. Kita perhatikan organisme tersebut adalah organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya terdiri atas satu sel. Kemudian dia memiliki alat gerak yang berupa bulu cambuk atau flagel. Alat gerak ini adalah flagel. Maka dia dimasukkan ke dalam kelas flagellata atau yang memiliki nama lain Masticophora. Organisme tersebut sebenarnya termasuk ke dalam filum protozoa, yaitu protista yang menyerupai hewan. Dalam protozoa terdapat 3 kelas yang lain, yaitu Ciliata, Sporozoa, dan Rhizopoda atau Sarcodina. Ciliata adalah organisme yang memiliki alat gerak berupa silia atau bulu getar. Kemudian sporozoa adalah organisme yang tidak memiliki alat gerak, tetapi dia bisa berpindah tempat. Contohnya adalah Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Yang terakhir adalah kelas Rhizopoda atau Sarcodina. Mereka sama. Mereka adalah kelas yang bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Perhatikan soal nomor 3. Di situ terdapat ciri-ciri jamur, antara lain hifa tidak bersekat, berperan dalam proses pembuatan tempe, reproduksi terjadi secara aseksual dan seksual. Nah, jamur yang memiliki ciri-ciri tersebut dapat dikelompokkan ke dalam divisio. Kita ingat, satu-satunya jamur yang memiliki ciri hifa yang tidak bersekat hanya satu divisio, yaitu Zygomicota atau Zygomicotina. Kemudian jamur yang berperan dalam proses pembuatan tempe adalah Rhizopus. Ini salah satu anggota Zygomicota yang terkenal, Rhizopus oryzae. Pada Zygomicota, reproduksi bisa terjadi secara aseksual dan seksual. Aseksual, dia akan membentuk sporangiospora. Spora yang terbuat dari proses aseksual.
Kemudian yang seksual adalah spora yang bernama zigospora. 3 divisi yang lain adalah Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Sangat mudah menghafalkan reproduksi seksual maupun aseksual dari mereka. Untuk reproduksi seksual, masing-masing kelas hanya ditambahi kata spora. Misalnya untuk Ascomycota berarti reproduksi seksualnya adalah ascospora. Untuk Basidiomycota, maka reproduksi seksualnya adalah Basidiospora. Yang terakhir, Deuteromycota adalah fungi yang tidak sempurna. Jadi dia belum ditemukan reproduksi aseksualnya, maka dia tidak memiliki spora seksual. Sedangkan Oomycota ini adalah organisme yang menyerupai jamur, jadi dia tidak termasuk jamur. Ini bukan fungi. Soal nomor 4, perhatikan gambar tumbuhan berikut. Kedua tumbuhan tersebut tergolong pada kelas yang sama karena memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu, mari kita perhatikan. Gambar yang pertama adalah tumbuhan bambu. Gambar yang kedua adalah tumbuhan tebu. Kita perhatikan, daun mereka atau mereka berdua memiliki daun berbentuk pita. Berbentuk pita seperti ini. Nah, daun yang berbentuk pita umumnya memiliki tulang daun yang sejajar. Tulang daun yang sejajar dimiliki oleh kelas monokotil. Kita ingat kembali ciri-ciri monokotil yang lain. Selain tulang daun yang sejajar, mereka memiliki ciri daun yang juga bertulang melengkung. Kemudian mereka memiliki batang yang beruas dan tidak bercabang. Jadi tumbuhan akan memiliki batang yang cenderung lurus seperti yang tampak pada gambar. Jadi mereka memiliki ruas, kemudian lurus tanpa ada percabangan. Ciri yang lain lagi adalah memiliki sistem perakaran serabut. Kemudian memiliki mahkota bunga yang tersusun atas 3 mahkota dan kelipatannya. Jadi, kedua tumbuhan ini termasuk dalam kelas monokotil dengan tulang daun sejajar dan melengkung. Soal nomor 5, hewan-hewan pada gambar mempunyai kekerabatan yang dekat sehingga dikelompokkan dalam ordo yang sama berdasarkan. Kita perhatikan di sini ada 3 hewan, anjing, kemudian ada serigala, dan ada harimau. Mereka bertiga dimasukkan dalam ordo Carnivora. Ordo Carnivora adalah ordo yang hewan atau organisme anggotanya memakan makanan berupa daging. Maka mereka dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama karena jenis makanannya sama, yaitu daging. Penggunaan CFC pada alat pendingin, pengharum ruangan,
dan penyemprotan obat pembasmi serangga secara terus-menerus akan berdampak terhadap lingkungan, yaitu kita ingat kembali CFC atau yang memiliki nama panjang klorofluorokarbon. CFC merupakan senyawa yang sangat stabil dan reaktif terhadap ozon. Karena CFC bersifat stabil, maka dia ketika dikeluarkan dari alat pendingin, pengharum ruangan, dan penyemprotan akan tetap ada di dalam udara sehingga dia bisa sampai ke ozon dan akan terjadi reaksi dengan ozon sehingga menyebabkan ozon semakin menipis. Maka penggunaan CFC yang berlebihan akan berdampak pada penipisan lapisan ozon. Kita lihat dampak-dampak lingkungan yang lain. Yang menyebabkan terjadinya hujan asam adalah senyawa nitrogen oksida dan sulfur oksida. Nitrogen oksida dan sulfur oksida. Nitrogen oksida bisa dalam bentuk nitrit ataupun nitrat. Kemudian senyawa sulfur oksida bisa dalam bentuk sulfit maupun sulfat. Kedua gas ini ketika bereaksi dengan air maka akan terbentuk hujan asam. Kemudian yang menyebabkan pemanasan global atau yang juga sering disebut sebagai efek rumah kaca adalah gas CO2. Gas CO2 ini ketika berada di atmosfer, maka dia akan memantulkan kembali panas yang seharusnya keluar dari bumi. Sehingga terjadi global warming atau pemanasan global. Soal nomor 7. Pembusukan limbah organik di dalam perairan yang menghasilkan fosfor dan masuknya nitrat yang terbawa air hujan dari sisa pupuk pertanian dapat menimbulkan dampak langsung, yaitu pembusukan limbah organik dan masuknya ion NO3 atau nitrat ke dalam air akan menimbulkan peristiwa eutrofikasi. Eutrofikasi adalah penyuburan lingkungan perairan karena limbah organik dan ion nitrat. Kemudian dampak langsung, dampak awal yang akan timbul dari gejala eutrofikasi adalah peningkatan jumlah tanaman air yang berlebihan, misalnya ada enceng gondok atau alga-alga yang lain. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah B, pertumbuhan tanaman air yang berlebihan. Masuknya fosfor dan nitrogen akan menyebabkan lingkungan perairan menjadi lebih subur. Yang terjadi kemudian setelah airnya subur, tanamannya akan berkembang dengan pesat. Ketika tanaman berkembang dengan pesat, maka cahaya matahari tidak akan masuk ke permukaan air. Ini adalah akibat berikutnya yang terjadi. Jadi ini akibat yang pertama, ada blooming enceng gondok. Kemudian sinar mataharinya tidak akan masuk ke permukaan air. Kalau sinar matahari tidak masuk, maka tidak akan terjadi fotosintesis di dalam air sehingga terjadi penurunan kadar oksigen di perairan. Ketika kadar oksigen di perairan menurun, maka lama-kelamaan
jumlah hewan yang hidup di dalam air tersebut akan mati satu persatu, sehingga kadar CO2 akan meningkat tajam. Perhatikan skema daur karbon berikut. Proses X dan Y pada skema tersebut adalah, mari kita perhatikan, X adalah pengambilan karbon dari atmosfer oleh tumbuhan. Tumbuhan menggunakan karbon untuk satu proses, yaitu fotosintesis. Kemudian Y, karbon yang berasal dari hewan maupun bakteri dan tumbuhan akan didekomposisi oleh bakteri dan jamur pengurai menjadi senyawa C yang ada di dalam tanah. Maka proses Y adalah dekomposisi atau penguraian. Kita lihat proses yang lain, anak panah yang menggambarkan proses dari bakteri, tumbuhan, dan hewan yang melepas karbon ke arah atmosfer adalah proses respirasi, atau lebih sering dikenal dengan proses bernafas. Kemudian nanti dari senyawa C yang ada di dalam tanah yang tadi sudah didekomposisi akan menjadi bahan bakar fosil. Proses ini adalah sedimentasi atau pengendapan. Maka proses yang terjadi pada X dan Y adalah fotosintesis dan penguraian. Taksonomi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mengembangkan. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai klasifikasi pada tumbuhan. Kemudian anatomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Fisiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang manfaat tumbuhan yang bisa digali oleh manusia. Yang bisa diperoleh dari taksonomi anatomi fisiologi tumbuhan adalah membuat industri jamu sebagai alternatif obat-obatan herbal. Sebagai contoh, pada zaman dulu, kulit manggis hanya dibuang oleh manusia karena belum dilihat secara anatomis dan fisiologis bahwa kulit manggis memiliki fungsi untuk mencegah perkembangan sel kanker karena terdapat banyak antioksidan di situ. Maka ketika sudah diketahui fisiologisnya, orang-orang pada zaman sekarang menggunakan kulit manggis untuk dijadikan sebagai alternatif obat-obatan herbal. Vaksin dan antibiotik tidak ada hubungannya dengan tumbuhan karena mereka terkait dengan virus, bakteri, dan antigen yang lain yang dapat merusak tubuh tanaman maupun hewan. Kemudian, identifikasi jenis-jenis mikroba terhadap penyakit tidak harus melalui taksonomi anatomi dan fisiologi tumbuhan karena penyebab penyakit dapat ditemukan juga pada sel hewan dan fungi. Soal nomor 10. Perhatikan gambar penampang memanjang batang tumbuhan di kotil berikut. Nama bagian X dan fungsinya adalah X yang ditunjuk merupakan jaringan yang terdapat pada bagian paling luar dari tumbuhan. Maka X adalah epidermis.
Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan di bagian sebelah dalam. Korteks umumnya terdapat setelah epidermis. Jadi korteks ada pada bagian ini. Korteks biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian untuk sklerenkim dan kolenkim adalah jaringan penguat. Pada gambar kebetulan tidak terlalu terlihat untuk sklerenkim dan kolenkim. Kemudian parenkim adalah nama lain dari korteks. Soal nomor 11, perhatikan gambar jaringan epitel pada hewan berikut. Fungsi dari jaringan tersebut adalah, kita tahu jaringan ini adalah epitelium silindris selapis. Epitel adalah jaringan yang terdapat pada permukaan organ. Jadi dia berfungsi untuk melindungi dan melapisi organ. Maka ketika dia melapisi dan melindungi organ, epitel memiliki banyak fungsi. Epitelium silindris selapis memiliki fungsi untuk reabsorpsi. Kemudian untuk sekresi. Ada juga fungsi yang lain untuk proteksi. Epitelium silindris selapis banyak ditemukan pada lambung, kelenjar keringat, dan empedu. Maka jawaban dari soal nomor 11 adalah tempat absorpsi dan sekresi zat. Yang digunakan untuk menghantar rangsangan adalah syaraf. Yang mengangkut sari makanan adalah plasma darah. Yang bertindak sebagai penguat dan penyokong pada tubuh kita adalah tulang. Yang memberi bentuk tubuh juga tulang. Nomor 12. Periode kerja jantung dari suatu akhir kontraksi hingga akhir kontraksi berikutnya mengalami periode diastol. Periode ini terjadi apabila otot serambi jantung. Yang ditanyakan pada soal ini adalah periode diastol. Periode kontraksi jantung ada dua, yaitu sistol dan diastol. Kita ingat salah satu karena mereka bertentangan. Kita ingat sistol. Untuk mengingat sistol, ingat saja si VB kontrak. Artinya, ketika sistol, ventrikel atau biliknya akan berkontraksi. Oke, jadi sistol terjadi pada saat ventrikel atau bilik berkontraksi. Pada saat ventrikel atau bilik berkontraksi, maka posisi untuk atrium atau serambi adalah relaksasi. Pada saat berkontraksi, artinya bilik kondisinya menguncup. Sehingga pada saat relaksasi, kondisi atrium atau serambi mengembang.
Yang terjadi pada kondisi sistol, darah akan keluar dari jantung. Nah, sekarang untuk diastol tinggal dibalik. Pada saat diastol, otomatis ventrikel atau bilik akan berada pada kondisi relaksasi atau mengembang, maaf. Kemudian pada saat itu juga atrium atau serambinya akan berkontraksi atau menguncup. Yang terjadi pada periode diastol, darah akan mengalir dari serambi ke bilik. Sedangkan yang terjadi pada kondisi sistol, darah akan mengalir ke luar jantung. Oke, maka jawaban dari soal tersebut, periode diastol, periode akan terjadi apabila otot serambi jantung menguncup dan otot bilik jantungnya mengembang. Jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 13. Perhatikan gambarnya, kemudian baca soalnya. Mari kita lihat apa yang terjadi pada tubuh seseorang jika mengalami kondisi pembuluh darah seperti pada gambar di samping. Kita lihat pembuluh darah yang ditunjuk adalah arteri koronaria. Arteri koronaria adalah arteri yang memiliki fungsi untuk mensuplai makanan dan oksigen ke jantung. Ketika arteri koronaria mengalami penyempitan, di sini terlihat terjadi penyempitan. Penyempitan ini dapat disebabkan oleh lemak maupun endapan kapur. Pada saat arteri koronaria mengalami penyempitan, maka akan timbul penyakit yang namanya arteri koronariasis atau jantung koroner. Atau sering disebut juga sebagai jantung koroner. Ketika sudah jantung koroner, maka denyut jantung akan semakin melemah. Ketika trombosit yang ada di dalam darah mengumpul pada bagian yang mengalami penyempitan ini, ketika suatu saat gumpalan-gumpalan trombosit ini masuk ke dalam penyempitan, akan terjadi serangan jantung atau di sini diistilahkan dengan myocardial infarction. Maka yang terjadi ketika kondisi pembuluh darah pada jantung mengalami penyempitan adalah sirkulasi darah pada arteri koronaria akan lambat sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner, yaitu C. Soal nomor 14. Ketika kita makan ayam goreng, protein yang ada di dalamnya akan diubah secara enzimatis oleh pepsin menjadi pepton. Peristiwa tersebut terjadi di dalam organ. Kita ingat kembali, enzim pepsin dihasilkan oleh organ pencernaan lambung. Lambung menghasilkan 3 enzim antara lain pepsin, renin, yang terakhir adalah asam klorid.
Untuk memudahkan mengingat, kita bisa menyingkatnya menjadi PRAS. Jadi lambung itu ingat PRAS. Pepsin adalah enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Renin adalah enzim yang berperan dalam penggumpalan kasein. Kemudian asam klorid, dia memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama adalah sebagai fungsi desinfektan, artinya dia membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Fungsi yang lain adalah dia sebagai aktivator pepsin. Jadi dia mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jawabannya adalah B, lambung. Nomor 15. Pada proses pembentukan urin, zat-zat yang terlarut dalam darah, garam, glukosa, urea, asam amino, dan amonia, mengalir ke dalam ginjal untuk diproses. Tempat dan proses awal pembentukan urin disebut. Mari kita ingat kembali mengenai pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap secara berurutan, yaitu bisa mengingat filtrea, GPD. Untuk proses yang pertama akan terjadi di tempat yang berhubungan dengan kata go. Proses yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah. Dia nanti akan terjadi di glomerulus. Proses pembuatan urin yang kedua adalah yaitu reabsorpsi. Dia terjadi pada TKP atau tubulus contortus proximal. Proses pembentukan urin yang terakhir adalah A untuk augmentasi. Augmentasi terjadi pada tubulus contortus distal. Nah, ketika 3 tahapan ini sudah dilalui, maka urin sesungguhnya akan terbentuk. Jawabannya untuk tempat dan proses awal pembentukan urin adalah A, filtrasi di glomerulus. Nomor 16. Berikut ini adalah reaksi perombakan protein sebelum diekskresikan dari tubuh. Terdapat 5 poin di situ. Proses yang hanya berlangsung di dalam sel hati adalah proses pembentukan urea melalui siklus urea. Mari kita cek satu persatu. Poin nomor 1. Ketika protein diubah menjadi asam amino dan energi, hal ini terjadi pada proses pencernaan. Maka dia tidak berlangsung di dalam hati karena pencernaan protein berlangsung di organ lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Kemudian pada saat asam amino yang sudah merupakan gugus monomer dari protein diubah menjadi amonium
amoniak dan menghasilkan energi. Hal ini terjadi pada proses metabolisme. Proses metabolisme ini terjadi di seluruh sel tubuh kita. Kemudian, hasil perombakan metabolisme yang berupa amonium dan amonia adalah senyawa yang sangat beracun sehingga harus segera dibuang. Amonia akan diikat oleh ornitrin untuk membentuk senyawa sitrulin. Reaksi yang terjadi pada nomor 3 ini terjadi pada mitokondria sel hati. Kemudian sitrulin akan mengikat amonia untuk membentuk arginin. Arginin oleh enzim yang dihasilkan oleh sel hati yaitu arginase akan diubah menjadi urea dan ornitin kembali. Proses yang terjadi pada nomor 4 dan 5 ini terjadi pada sitoplasma sel hati. Maka proses yang hanya berlangsung di dalam hati adalah proses nomor 3, 4, dan 5. Sehingga jawabannya adalah E, 3 dan 5. Perhatikan soal nomor 17 berikut. Dari artikel di atas, tetes mata ajaib yang mengandung senyawa Ce6 yang digunakan memengaruhi mata dengan cara para peneliti, ilmuwan, dan peretas biologi Science Formesis California membuat satu tetes mata dengan senyawa Ce6 yang dapat membuat mata seseorang yang tadinya hanya melihat objek sejauh 10 meter pada kondisi remang, ketika sudah ditetesi senyawa Ce6, dia akan mampu melihat posisi seseorang yang berdiri pada area sejauh 50 meter. Artinya, sensitivitas dari sel bacillus atau sel batang akan meningkat seiring ditambahkannya senyawa Ce6. Maka jawaban dari persoalan tersebut adalah senyawa Ce6 digunakan untuk meningkatkan fotosensitivitas sel batang pada retina. Karena sel batang adalah salah satu fotoreseptor pada retina yang digunakan untuk melihat pada kondisi yang remang atau intensitas cahaya rendah. Fotoreseptor yang lain yang ada pada retina adalah sel kerucut atau sel konus. Sel kerucut ini digunakan untuk melihat pada intensitas cahaya yang lebih tinggi. Soal nomor 18, perhatikan gambar diagram berikut ini. Peristiwa yang terjadi pada X adalah, kita lihat diagram berikut ini adalah diagram siklus menstruasi. Pada awal siklus terjadi peluruhan dinding endometrium atau dinding rahim. Pada hari ke-0 sampai ke-7 ini terjadi fase menstruasi. Pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-14 setelah siklus menstruasi ini terjadi proses folikuler. Fase folikuler adalah fase berkembangnya folikel karena pengaruh dari hormon FSH.
Fase folikuler ini suatu saat akan membentuk folikel degraf atau folikel yang sudah terisi oleh ovum yang sudah matang. Sehingga pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan oosit sekunder oleh hormon LH. Jadi pada saat fase ovulasi ini hormon LH akan sangat tinggi konsentrasinya. Setelah ovulasi terjadi, maka folikel degraf yang tadinya terisi oleh oosit akan berubah menjadi korpus luteum. Jadi pada hari ke-14 hingga seterusnya sampai hari ke-26 ini akan terjadi fase sekresi. Karena pada saat fase sekresi ini korpus luteum akan mensekresikan hormon progesteron. Hormon progesteron berfungsi untuk penebalan jaringan darah pada lapisan endometrium. Jadi pada peristiwa yang X ini terjadi penebalan lapisan darah karena hormon progesteron. Maka jawaban dari persoalan di atas adalah terbentuk korpus luteum yang mensekresi hormon progesteron, yaitu E. Perhatikan soal nomor 19 berikut. Di situ terdapat tabel penelitian. Kemudian pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang tanah berdasarkan data tersebut adalah faktor yang mempengaruhi pada satu penelitian disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas umumnya dibuat berbeda oleh peneliti. Karena digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel tertentu. Kemudian selain variabel bebas, dalam penelitian juga terdapat dua variabel yang lain, yaitu variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diukur atau biasanya berupa hasil penelitian. Variabel yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dibuat sama oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian atau variabel terikat adalah benar-benar dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian berikut, yang termasuk variabel bebas atau yang sengaja dibuat berbeda adalah jenis medium pertumbuhannya atau medium tanamannya. Yang satu menggunakan media tanah, yang satunya lagi menggunakan kampas basah. Otomatis perbedaan medium tanam ini akan berpengaruh pada kelembaban medianya, sehingga yang merupakan variabel bebas adalah C, kelembaban media. Mari kita lihat, variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel yang sengaja dibuat sama. Antara lain di sini ada volume media yang digunakan dan ada penyiraman yang dilakukan dengan frekuensi yang sama. Jadi teknik penyiraman dengan volume media yang digunakan adalah variabel kontrol. Variabel terikat adalah panjang yang diukur dari hari ke hari. Soal nomor 20, pernyataan yang tepat tentang pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi enzim adalah umumnya substrat dengan enzim
akan memiliki hubungan kecepatan reaksi yang berbanding lurus. Artinya ketika substratnya meningkat, maka seharusnya kecepatan reaksi dengan enzim juga mengalami peningkatan. Namun pada satu kondisi enzim yang mengikat banyak substrat sehingga enzim ini sudah tidak memiliki situs pengikatan yang lain atau tempat pengikatan yang lain untuk substrat, artinya enzim sudah berada pada kondisi jenuh substrat. Jadi enzim ini sudah mengikat banyak substrat. Sehingga pada saat kondisi enzim yang jenuh, ketika dilakukan penambahan substrat kembali, tidak akan menambah kecepatan reaksinya. Enzim yang sudah jenuh tidak akan mampu bereaksi dengan substrat lagi. Dalam kondisi enzim yang jenuh, agar kecepatan reaksi meningkat kembali, yang harus dilakukan adalah penambahan enzim. Maka, pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi enzim adalah apabila semua sisi aktif enzim sudah bekerja, walaupun terjadi penambahan substrat, tidak akan ada penambahan kecepatan reaksi yang dilakukan oleh enzim. Jawabannya adalah A.